Masih bersama kami dalam segmen khusus Tech Look dan pemirsa kita akan lanjutkan kembali diskusi bersama dengan Olavina Harahap selaku Director of Communication Dana Indonesia. Bu Ola, kita lanjutkan kembali ya diskusi kita. Tadi ada data yang disampaikan begitu ya, dengan 34% pengguna internet Indonesia ini sebagian besar adalah anak muda. Jadi bagaimana sebetulnya Dana Premini ini berkontribusi ya terhadap visi nasional agar remaja dan juga pelajar dapat mengakses layanan keuangan secara aman dan tentunya setara. Ya, dari awal fitur ini dikembangkan, mindset kita memang sudah dari awal bagaimana caranya kalangan generasi mendatang, khususnya remaja, bisa mendapatkan layanan keuangan yang aman, inklusif, tapi juga setara. Nah, dalam hal kesetaraan yang kami lakukan di sini ya mungkin sebelum Dana Premini ini hadir, untuk anak-anak yang berusia 13 sampai di bawah 17 itu kalau ingin menggunakan akses layanan keuangan masih terbatas atau tidak bisa karena mereka belum memiliki KTP elektronik, dan dengan adanya fitur ini jadinya mereka bisa mendapatkan akses ke layanan keuangan karena sudah ada KIA. Jadi dan selain itu mereka jadinya juga bisa mendapatkan akses ke layanan-layanan keuangan yang tadinya belum bisa mereka nikmati gitu ya, misalnya seperti kirim uang gitu, walaupun ada batasan-batasan tertentu supaya tetap aman dan terkontrol oleh orang tua. Oke, berikutnya ini adalah pertanyaan menarik begitu ya, seperti apa tentunya Dana melihat ya bahwa ini adalah kesempatan tentunya bagi Dana untuk mengubah mindset ya, khususnya bagi anak muda agar melihat dompet digital itu bukan hanya sebagai alat belanja saja, tapi juga justru malah menjadi alat untuk mengelola keuangan. Betul begitu. sekali. Tantangan apa yang dihadapi dan bagaimana tentunya strategi yang bisa dilakukan oleh Dana? Mungkin tantangan terbesarnya adalah membentuk pola pikir terhadap anak-anak ini atau generasi muda bahwa uang itu, apa sih nilai uang itu? Bukan hanya, jangan melihat uang hanya menjadi sebagai alat pembayaran gitu kan. Di Dana kan kembali lagi kita inginnya masyarakat Indonesia bisa ke depannya semakin sejahtera secara finansial, dan kesejahteraan secara finansial itu bagi kami ada 5 aspeknya gitu. Bukan hanya uang bisa membantu untuk membayar, tapi uang juga harus bisa membantu untuk menabung, berinvestasi, memiliki kemampuan untuk bisa dapat akses terhadap kredit atau pembiayaan, dan uang juga harus bisa menjadi tempat menjadi sarana untuk memproteksi diri kita sendiri. Nah, dengan adanya Dana Premini ini dan semakin banyak remaja yang menggunakan layanan keuangan digital seperti dompet digital seperti Dana, mereka memiliki ruang belajar untuk mengetahui ya bahwa layanan keuangan digital itu bukan cuma tempat transaksi, tapi juga tetap harus ada pengawasan dari orang tua supaya pengeluarannya dan penggunaannya tetap terarah, tetap supervisi orang tua itu penting, tapi mereka langsung bisa praktek secara nyata di layanan-layanan keuangan secara aman. Baik, ini menarik ya, karena anak-anak juga bisa melihat nih ada uang masuk, begitu transaksinya kemana saja, Dilihat. uang yang keluar berapa, udah jajan apa aja. Udah jajan apa saja itu sudah terlihat. Iya, begitu. betul sekali. Dan ini juga menarik sebetulnya bagaimana Dana ini mengajak ya, tentunya tadi ada peran orang tua melalui pengawasan, artinya kan Dana mengajak engagementnya orang tua dan anak untuk bisa sama-sama lebih melek dengan pengelolaan finansial begitu ya, bagaimana bisa lebih cerdas lagi dalam pengelolaan finansial, lebih bijak lagi tentunya. Nah, bagaimana akhirnya Dana melihat peran ini adalah sebuah peran yang baik, kesempatan yang luar biasa bagi Dana untuk bisa memperkuat bersama-sama membangun budaya finansial digital yang sehat bagi remaja? Mungkin sama seperti penanggulangan kejahatan siber tadi ya, ini tidak upaya mensejahterakan finansial atau bikin anak-anak atau remaja semakin melek finansial tidak bisa dilakukan oleh satu pihak aja, perlu upaya kolektif dan kolaboratif dari berbagai pihak. Dalam hal ini pasti tentunya pertama ya di rumah gitu kan, pertama bagaimana orang tua bisa mengajarkan dasar-dasar gitu ya, dasar-dasar nilai uang, dasar-dasar keuangan dan nilai-nilai keuangan apa yang ingin ditanamkan di dalam anak kita gitu kan. Dan yang kedua tentunya lebih baik lagi kalau misalnya diperkuat lagi dengan informasi atau pendidikan mengenai
keuangan, literasi keuangan yang bisa didapatkan misalnya di sekolah. Dan ketika prakteknya mereka bisa praktekkan langsung di platform-platform digital yang ada, tentunya tetap dengan supervisi dari orang tua. Baik, ini menarik ya. Bahkan tadi sekolah juga bisa berperan lebih besar lagi juga ya untuk tadi berpartisipasi dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman finansial khususnya bagi anak-anak. Nah, tapi so far mungkin bisa digambarkan Bu Ola ya, seberapa antusias sih sebetulnya respon positif apa saja yang didapatkan dari terkait dengan dana Premini ini yang sudah disampaikan ke Dana langsung begitu? Ya, ini sebenarnya fiturnya baru saja kami luncurkan, jadi masih tahap awal sekali. Tapi kami alhamdulillah sudah mendapatkan respon yang positif karena kami sudah banyak mendapatkan feedback juga ya dari para pengguna yang sudah menggunakan dan juga para pemangku kepentingan. Beberapa yang kami dengar misalnya dari komunitas orang tua, mereka mengatakan bahwa adanya Premini ini sebenarnya bagus karena memberi mereka kontrol gitu. Jadi banyak dari mereka ingin memberikan anak-anak mereka kebebasan untuk menggunakan teknologi, tapi juga ada kekhawatiran kan tentang penyalahgunaan. Jadi dengan adanya Premini ini memberikan rasa kontrol itu dari orang tua. Dan yang kedua mungkin respon positif yang kami dapatkan dari mitra regulator kami yaitu mitra pemerintah yaitu Dukcapil. Dukcapil di sini sebagai lembaga yang mengelola data KTP dan KIA mengatakan sempat bercerita ke kita bahwa ini mungkin sebenarnya langkah sederhana tapi bisa berpotensi menjadi lompatan yang besar yang membantu secara signifikan inklusi keuangan Indonesia. Mungkin bisa digambarkan juga bola target ya untuk pengguna dana premi ini mungkin dalam 1 tahun ke depan begitu ya. Dan sebetulnya daerah mana yang utamanya dibidik begitu oleh dana untuk penggunaan dana premi ini? Apakah memang fokusnya kepada kota-kota besar begitu atau fokus juga kepada suburban atau mungkin daerah-daerah dengan penetrasi digital tinggi seperti apa? Kembali karena semangatnya adalah semangat inklusivitas, kami menghadirkan ini sebenarnya kan masih bertahap, masih tahap awal sekali baru beberapa minggu, jadi masih fokusnya adalah bagaimana agar dana Premini ini manfaatnya bisa tersebar luas, masyarakat mengerti pentingnya verifikasi digital secara aman dan nyaman itu seperti apa. Jadi kembali karena semangatnya inklusivitas, kita tidak menargetkan daerah tertentu atau kalangan tertentu. Intinya kami ingin seluruh Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia yang punya orang tua yang punya anak 13-17 tahun bisa memanfaatkan dana Premini supaya literasi keuangan dan inklusi keuangan Indonesia semakin baik. Oke, baik. Terakhir Bu Ola ya, mungkin inovasi-inovasi lain, inovasi berikutnya yang akan disiapkan oleh Dana untuk kategori pengguna muda sudah ada begitu kira-kira next step-nya gebrakan-gebrakan lain? Inovasi kami sih akan selalu, intinya harus selalu inklusif ya. Jadi mungkin tidak hanya harusnya inovasi yang kami hadirkan ke depannya akan bisa berguna untuk seluruh kalangan, tapi mungkin akan ada yang bisa lebih relevan atau lebih memiliki banyak minat di kalangan muda seperti akses-akses terhadap inklusi keuangan lagi gitu ya. Fitur-fitur yang mungkin tadinya banyak masyarakat belum bisa mendapatkan akses, kami usahakan supaya gimana masyarakat bisa mendapatkan akses seperti layanan keuangan, layanan investasi, layanan proteksi dan lain sebagainya. Dan yang kedua mungkin inovasi yang bertujuan membantu tujuan sustainability kami gitu ya, karena kembali lagi semua perusahaan pasti ingin punya dampak jangka panjang dan dampak jangka panjang itu harus secara menyeluruh. Jadi dari sisi economical, social and governance itu ESG dan sustainability akan menjadi salah satu juga yang kedepannya kita mungkin akan luncurkan dan pastinya yang mendukung keberlangsungan lah ya industri finansial Indonesia supaya tetap di masa yang akan datang tetap kuat dan tetap sustainable. Jadi future proofing initiative. Oke, baik. Menarik sekali diskusi kita dan senang ya tentunya mendengarkan semangat dari Dana untuk terus menularkan tadi ya semangat agar anak muda bisa lebih belajar dan bisa lebih melek finansial lagi. Salah satunya tadi dengan menggunakan Dana Premini ya. Terima kasih tentunya Ibu Olavina Harahap selaku Director of Communication Dana Indonesia telah sharing-sharing bersama kita dalam segmen Tech Look. Terima kasih Sukses sudah diundang. dan sehat selalu untuk Anda sampai bertemu kembali. Thank you.